Sebenarnya Partai Nasdem lupa ataupun lupa ingatan ataupun belum paham atau belum sadar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Sepertinya Partai Nasdem lupa ataupun lupa ingatan ataupun belum paham atau belum sadar diri bahwa dia masih menyisakan ataupun masih kader-kadernya itu masih berada di lingkungan istana. Dan ini seperti menteri-menteri menteri pertanian, kemudian menteri kehutanan dan lingkungan hidup itu masih ada di sana. Dan ini bau-baunya sepertinya Jokowi mau mereshuffle beberapa menteri yang tentu alasannya kenapa Jokowi itu mau mereshuffle ya pasti yang utama masalah kinerja, yang kedua tentang alasan politik pastinya ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri, kita sah-sah saja ya, karena ini yang kita bicarakan masalah kedua. Kalau masalah kinerja satu itu jelas, kalau menteri tidak bisa kerja itu pasti direshuffle dan siap-siap ya, pasti akan diganti, karena memang ya setiap kinerja di pemerintahan Jokowi atau pemerintahan negara ini ya dievaluasi, dan dia ketika dia tidak mampu, kalau dipaksakan ya malah akan merugikan rakyat Indonesia, seperti apa yang terjadi di Menteri Pertanian ini. Indonesia kan negara sekarang kan posisinya, statusnya itu negara swasembada pangan, tapi dapat kita lihat bahwa akhir-akhir ini itu malah Syahrul Yassin Limpo ini mengimpor beras ya, yang seharusnya kita itu ekspor bukan impor ya. Ini kebijakan seperti ini yang perlu kita pelajari ataupun kita telaah, bahwa kenapa ini bisa sampai impor ya. Karena Indonesia ini sekarang posisinya swasembada pangan, yang seharusnya itu bisa digunakan untuk sendiri-sendiri dan bisa diekspor, kan seperti itu. Kenapa harus mengimpor? Nah, ini yang perlu dievaluasi ya. Syahrul Yassin ini tidak usah terlalu, ini Syahrul Yassin kalau nanti di reshuffle ya jangan sakit hati ya. Karena kenapa? Itu alasan dari kinerja. Yang kedua yang lebih kuat lagi sebenarnya alasan tentang politik ya. Ya kalau kita sah-sah saja ya dari kinerja, oke, tapi ketika dari masalah hati itu kalau tidak srek ya malah kinerjanya nanti akan kacau. Katakanlah seseorang yang punya kinerja bagus tetapi di situ selalu membantah ya, selalu tidak nurut apa yang diperintahkan oleh pimpinan, itu malah mengganggu sebuah tim ya. Makanya ketika Nasdem ini yang sudah berani ya keluar ya, intinya yang sudah berani mendeklarasikan yang seseorang yang intinya sebenarnya itu kan antitesa dari pimpinan sekarang, itu kan berarti kan melawan. Dan siapapun ya, ketika dia ini secara psikologi ya, ketika ada orang yang seperti itu dalam circle-nya, pasti itu akan tidak membuat nyaman ya. Itu pasti siapapun itu tidak akan membuat nyaman, apalagi dalam suatu circle organisasi yang seharusnya itu ketika kerja itu satu jalur, tidak tidak ya ketika diarahkan ke sini ya ke sini ya, tidak ya ketika diarahkan ke sini itu malah arahnya ke sana, itu kan malah mengganggu kinerja banget ya. Itu dari segi psikologi saja itu seperti itu. Makanya yang tidak satu circle seperti ini ya lebih baik dilepas ya. Ini Surya Paloh yang seharusnya itu tegas ya, dia mau ke kanan atau ke kiri. Kalau mau ke kiri ya udah selesaikan saja, itu urusan partainya, urusan koalisi-koalisinya. Itu tidak tegas gitu ya.
dan tidak bisa bermain dua kaki seperti itu ya, semuanya nggak akan bisa, apalagi bermain dua kaki terus itu berlawanan arah ya, ibarat kaki akan diseret ke sana dan ke sini, akhirnya lama-lama terbelah ya kan, seperti itu nggak mungkin bisa bersatu, dan itu tidak bisa dipungkiri. Itu secara psikologis yang bisa, ketika ada sesuatu hal yang tidak kecocokan dalam suatu tim, itu pasti nanti akan ada uh, perpecahan di situ. Jadinya ya udah, biar tidak terjadi perpecahan, selain alasan kinerja, biar tidak terjadi perpecahan secara psikologis seperti itu, makanya ya udah di reshuffle saja, itu kemungkinan ya, itu seperti itu. Dan uh, itu yang seharusnya dilakukan oleh pimpinan. Dia harus tahu diri, ya harus tahu diri, dan mengapa saya berada di sini, kemudian mengapa saya berada di sana, itu kan kalau orang tahu diri kan dia bisa memposisikan dirinya sendiri seperti itu. Makanya kejadian-kejadian seperti ini, apalagi di lingkup negara seperti ini kan, apalagi di lingkup politik, yang pasti uh, tidak bisa dipungkiri ya, kinerja iya dan masalah politik iya. Nah, ketika ini tidak bisa bersatu, ya udah pasti akan ada terjadi perpecahan ya, seperti ini, dan tidak bisa dipungkiri itu akan terjadi. Ya, terima kasih itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.